dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Yesus terang dunia. Wah, Kak Evi senang deh memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Irma. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama pujian. Kamu adalah muridku. Kak Evi, kita semua adalah murid-murid Yesus. Jikalau kita tinggal di dalamnya dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita kehendaki, Tuhan Yesus akan memberikannya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Salam adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami
masih ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, bahkan berkati Kak Irna yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah akan kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita, duduk yang tenang. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 37. Tema firman Tuhan hari ini adalah kedatangan anak manusia dan berjaga-jaga. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apakah ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang? Ya, tidak ada yang tahu, karena Alkitab berkata di dalam Markus 13 ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Wah, berarti tidak ada yang tahu kan? Hanya Bapa saja, kata Alkitab, yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya untuk masuk tinggal bersama Bapa di sorga. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berjaga-jaga. Bacaan kita adalah tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, Injil Markus pasal 13 ini berisikan khotbah tentang akhir zaman. Maksudnya, secara khusus di ayat 32 menyatakan tentang kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya, Alkitab menyatakan tentang kedatangan Yesus sebagai pengharapan tertinggi, karena pada saat kedatangan Yesuslah kemenangan yang sesungguhnya menjadi bagian hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kelak setiap orang yang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Wah, senang sekali ya, kita yang percaya memiliki kepastian keselamatan. Puji Tuhan. Ayat 33 mengatakan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Istilah berhati-hati berarti kita harus selalu mengingat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita tidak boleh melupakannya, Ia pasti datang. Tetapi istilah berjaga-jaga memiliki arti, yaitu kita harus tetap berhati-hati, kita harus tetap melihat, kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita hidup menantikan kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan? Ya, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan tentang Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa kepada semua orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang menaruh pengharapan tertinggi kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Wah, luar biasa ya. Nah, jika suatu saat nanti adik-adik ketika mendengar ada orang yang berkata, Tuhan Yesus datang, ayo kita siap-siap, kita pindah rumah dulu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Wah, berarti itu salah, ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar.
Jadi kita harus percaya memang Tuhan akan datang kali yang kedua untuk menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kapan Tuhan akan datang. Nah, ingat ya adik-adik, hari ini kita merenungkan bersama tentang kedatangan Tuhan. Dan kita harus ingat tadi bagaimana kita harus bersikap ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita belum siap. Ketika Tuhan datang kita masih melakukan dosa. Wah, menyedihkan ya. Ingat adik-adik, upah dosa adalah maut. Ya, orang yang berbuat dosa akan menerima kebinasaan, maut, mati selama-lamanya di neraka. Wah, kita diberikan Tuhan hikmat supaya kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita lakukan agar melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ingat ya, kita harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan datang, kita pasti akan diselamatkan karena kita memiliki iman dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Immanuel. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menaikkan segala syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan bagi kami khususnya pagi hari ini. Kami hadir pagi hari ini semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini Tuhan kami sudah menaikkan segala pujian penyembahan kami. Biarlah segala pujian kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga pagi hari ini juga atas waktu yang Tuhan beri bagi kami. Sehingga kami anak-anak sekolah minggu sudah mendengar bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi landasan bagi kami. Khususnya kami anak-anak sekolah minggu di Gemit Eklesia Batam ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus kami pelihara di dalam hidup kami. Dan kami juga mampu, bahkan kami dikuatkan oleh roh Tuhan untuk kami bisa melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan akal budi, bahkan memberkati setiap pergumulan hamba-Mu, supaya hamba-Mu apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, kami yakin percaya bahwa semua pasti berhasil, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan segala pergumulan kami. Khususnya kami anak sekolah minggu Gemit Eklesia Batam ini. Tuhan Engkau memberkati kami di dalam setiap rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, walaupun kami ada di dalam rumah kami masing-masing,
Namun itu tidak menghambat kami untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan segala pujian kami ke hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami ada dalam situasi pandemi ini Tuhan, walaupun kami tidak bertemu tatap muka, namun kami berdoa setiap pribadi kami masing-masing. Engkau memberkati kami, Engkau jaga kami, Engkau sertai kami Tuhan. Supaya kami diberikan kesehatan, memberikan kekuatan daripada Tuhan. Supaya kami terhindar daripada wabah corona ini Tuhan. Supaya sukacita Tuhan kami terus rasakan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini ada yang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Memberkati setiap makanan minuman, baik itu obat-obatan, Tuhan Engkau memberkati. Supaya itu menjadi kesembuhan yang ajaib bagi anak-anak kami. Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang ada dalam masalah juga Tuhan Engkau memberikan solusi, jalan keluar. Yang ada dalam duka Tuhan Engkau hiburkan mereka. Supaya dengan sukacita mereka rasakan di dalam hidup mereka bahwa semua karena semata-mata penghiburan bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Berkati masa pendidikan anak-anak kami. Baik itu ada yang SD, SMP, SMA. Tuhan memberikan hikmat pengetahuan akal budi yang bertambah-tambah kepada mereka. Supaya dari hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka juga bersyukur bahwa semua karena bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Supaya Tuhan Engkau memberikan kerajinan kepada mereka. Memberikan kesetiaan kepada mereka. Biarlah mereka juga masih setia untuk melayani Tuhan. Khususnya di Gemit Eklesia Batam ini Tuhan. Memberkati pekerjaan, memberkati pergumulan, bahkan memberkati setiap masa muda guru-guru sekolah minggu kami. Supaya dengan sukacita Tuhan Engkau limpahkan semua apa yang mereka gumuli dalam hidup mereka. Bahkan kami percaya bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami gumuli, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini juga kami berdoa buat kedua hamba Tuhan. Bapak Pendeta bersama Mak Pendeta, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan utus mereka hadir di tengah-tengah kami. Untuk memimpin kami, untuk menggembalakan kami. Dan bahkan Tuhan Engkau memberkati kedua hamba Tuhan ini. Supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan naungi kedua hamba Tuhan ini dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Supaya mereka tetap setia melayani kami. Terkhususnya kami di Jemaat Gemit Eklesia Batam ini. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Bersama ketiga anak mereka Tuhan Engkau memberkati. Berkati semua pergumulan mereka Tuhan. Supaya di dalam rumah tangga mereka terus Tuhan Engkau naungi mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini juga kami berdoa buat orang tua anak sekolah minggu yang masih setia untuk memimpin, untuk masih setia mendidik anak-anak yang saat ini Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Supaya di dalam setiap tugas tanggung jawab orang tua kami terus diberkati Tuhan. Memberkati mereka dalam setiap kesehatan. Memberkati mereka
dalam setiap pekerjaan mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan, bahwa semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Gemit Eklesia Batam ini, baik itu dari Rayon 1 sampai Rayon 7. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, jauhkan kami dari seluruh sakit penyakit Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau jaga kami Tuhan, keluar masuk kami, baik itu kami di rumah, di jalan, maupun di tempat pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati jemaat ini, supaya mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka terus mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Maka mereka bersyukur bahwa semua ini karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, terkhususnya dalam ibadah anak sekolah minggu ini, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang sudah kami sebutkan maupun belum kami sebutkan. Kami percaya bahwa Tuhan Maha tahu, mengetahui setiap isi hati kami. Ketika kepala kami tertunduk, hati kami terangkat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah syafaat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama menutup kebaktian ibadah par pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami memasuki Minggu Advent yang pertama. Kami menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Berkatilah kami anak-anak-Mu. Anak-anak yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Akan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya.
ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.